sudah dikatakan dengan cukup jelas bahwa perbedaan generasi memberikan tantangan dan tekanan yang berbeda. Halo, selamat pagi sahabat Hermina. Kembali lagi bersama saya dalam acara program podcast Rumah Sakit Hermina Atijah Kabaring. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental atau bagaimana cara manajemen stres pada pekerja kantoran. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama narasumber kita, Dr. FX Budi SPKJ, yang mana beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Hermina Atijah Kabaring. Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar nih, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Dok ya, Dok. Jadi sekarang ini kita lagi mau ngebahas tentang hal yang lagi viral, Dok, di dunia TikTok dan juga Instagram, media sosial gitu, Dok. Jadi mengenai generasi sekarang yang sering kita sebut sebagai generasi milenial itu menghadapi stres kerja di kantoran itu berbeda dengan kita yang zaman dulu, di mana kayak mungkin usia papa saya ya, Dok, itu jadi dalam mengelola stres atau manajemen stres di kantoran. Jadi sebenarnya sih, Dok, yang mau kami tanya, apakah ada masalah mental atau manajemen stres pada karyawan yang bekerja di kantor Pada saat ini ya. pada saat ini? Iya. Sudah dikatakan dengan cukup jelas bahwa perbedaan generasi memberikan tantangan dan tekanan yang berbeda. Tadi dikatakan tentang baby boomers, itu angkatan saya. Siap, Dok. Kelahiran tahun 47 sampai 74. Mereka punya sebuah sikap mental yang tentu beda dengan yang anak-anak milenial. Mereka dulu baru lepas dari Perang Dunia Kedua, pertumbuhan bayinya banyak, bersaing kuat, punya etos kerja. Kalau mereka dibayangin latar belakang yang sangat berat, mengalami Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang milenial relatif hidupnya sudah lebih tertata, sudah lebih nyaman. Tapi sisi lain, tetap jumlah penduduk banyak dan persaingan kerja semakin berat. Tantangan jadi beda. Kalau generasi boomers, baby boomers adalah sebagai perintis, yang generasi milenial melanjutkan perjuangan tapi dengan persaingan yang lebih ketat dengan teknologi yang juga berbeda. Oke. Kurang lebih seperti itu deh, secara garis besarnya ya. Memang karena beda latar belakang ya, Dok, ya. Betul. Jadi menyebabkan kita karena generasi milenial agak berbeda nih dalam menghadapi stres dalam kerja ya, Dok, ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih tuh kita tuh penting untuk menjaga kesehatan mental kita ketika kita bekerja? Yang pasti mental yang terjaga, kesehatan mental yang baik akan membuat suatu produktivitas yang juga baik. Sedangkan masalah mental, gangguan mental atau problem mental menyebabkan produktivitas menurun karena dia akan sibuk untuk memperbaiki dirinya pada saat dia bekerja. Artinya dengan segala gangguan yang dia dapatkan, konsentrasi terbagi antara memperbaiki diri dan menjalani atau menghadapi tugas-tugas yang dihadapi. Jadi sebenarnya memang pekerjaan kayak gimana, Dok, yang rentan terkena penyakit kerja atau misalnya kayak yang gitu manajemen stresnya nggak bagus, Dok? Atau ciri-ciri kalau misalnya kita tuh perlu pertolongan, oh ini saatnya nih saya untuk pergi ke psikiater untuk ngobatin diri saya. Ketika sudah mulai utamanya merasa tidak nyaman, mungkin bisa dipersepsikan atau diberikan istilah mulai menjadi depresi, mulai menjadi cemas. Tapi utamanya adalah ketika dia sudah tidak lagi bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, disitulah mulai timbul masalah. Keluar dia bisa mungkin
kurang baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman kerjaannya, ke dalam dia mulai terganggu kesehatannya baik fisik maupun mental. Tadi dia bisa menjadi depresi, jadi pemurung, jadi pesimistis, dia menjadi cemas, mudah gelisah dan sebagainya. Dan yang juga sering muncul adalah gejala-gejala psikosomatis. Dia menjadi susah tidur misalnya, dia menjadi sakit lambung, dia menjadi mudah berdebar-debar, dan itu seringkali ditafsirkan atau dianggap masalah fisik, padahal itu adalah awalnya ada masalah psikisnya, masalah psikiatrisnya. Jadi misalnya kayak kita di akhir bulan, laporan, banyak rapat, itu aduh nyeri ulu hati, kayak oh saya ini sakit umum, padahal sebenarnya bukan penyakit fisik ya dok ya, tapi lebih ke manajemen stresnya yang harus dikelola. Dan itu kalau sudah sampai ke depresi, mengurung diri, terus kemudian tidak bisa lagi beraktivitas, ada produktivitasnya menurun, itulah saatnya kita ini untuk mencari pertolongan, yaitu ke dokter psikiater ya dok, ke dokter ahli jiwa. Baik, jadi sebenarnya dok, untuk setiap generasi ini kan kadang bukan cuma kami yang middle to ke bawah yang perlu untuk manajemen stres, kadang juga yang top manajemen pun ada masanya mereka juga stres ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana cara untuk mengatasi stres di setiap generasi? Setiap generasi ya, wah kalau ngomong generasi, generasi lebih banyak ya. Seperti tadi bilang baby boomers, dia sudah dilatih untuk mandiri menghadapi masalah, dia merintis jalan. Ketika menghadapi stres, dia mungkin lain, beda caranya dengan mereka yang generasi X, ya, dan sebagainya. Generasi baby boomers dipaksa untuk punya inisiatif, untuk punya kalau kemandirian. Sedangkan generasi X dia lebih punya kebebasan, artinya dia punya kelonggaran. Dia dibesarkan dengan aturan dari baby boomers, tapi pada saat yang sama dia sudah mendapatkan fasilitas yang cukup banyak, sehingga dia lebih santai ya. Yang berikutnya lagi dengan generasi milenial, dengan bantuan gadgetnya, hidupnya seperti lebih mudah. Satu sisi dia mendapat banyak informasi, tapi pada saat yang sama juga dia mengalami banjir informasi. Jadi dia juga banyak sekali kesulitan untuk memilah mana yang perlu, mana yang tidak. Dan itu juga jadi stresor yang tersendiri, beda sendiri ya. Kemudian bagaimana dia menjadi seorang yang individualis, dia sibuk dengan gadgetnya, jarang bertatap muka dengan orang lain, kadang-kadang hanya melalui Zoom dan sebagainya. Itu punya nuansa yang berbeda ketika kita bicara secara langsung seperti ini. Kalau dulu zaman-zamannya Orde Baru ada yang namanya komunikasi sambung rasa, tatap muka. Kalau sekarang pun dengan banyak gadget, ya Zoom, ya masih ada tatap mukanya, tapi lain nuansanya pasti. Ya, oke. Itu cara untuk mengatasi stresnya beda-beda ya dok? Betul, masing-masing punya problem yang berbeda dan cara menghadapi yang berbeda. Tapi secara umum, ya ketika stres datang, mungkin kita harus berhenti sejenak, tarik nafas secara filosofis begitu, mengerti dulu masalahnya apa, dan kita harus bisa mencari jalan keluar ya. Jadi sebelum masuk ke stres, harusnya kita di masing-masing bidang ada penguasaan ilmu yang cukup untuk masuk bidang tersebut. Itu yang tidak masalah. Kalau begitu ilmunya nggak cukup, nah malah kita mulai megap-megap mulai ya. Ya. Oke. Jadi ada mana tips dan trik dari dokter untuk kami para pekerja kantoran dalam memanajemenkan stres kami? Secara umum tadi kuasai ilmunya dulu, kemudian lakukan adaptasi dengan baik, karena salah satu kriteria mengenai sehat mental adalah bagaimana kita bisa adaptif terhadap lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan kerja. Adaptif dulu, kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan bekerja, kemudian menyelesaikan masalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu baik. Ya. Dan satu lagi dok yang pasti penting banget nih buat teman-teman di rumah. Jadi kapan mereka ini atau teman-teman kami sekantor ini yang perlu ke dokter? Kapan mulai red flag-nya dok? Kami harus berobat. Masing-masing orang punya gejala yang berbeda ya. Ada orang yang dengan gangguan stres, dengan permasalahannya, dia menyentuh organiknya.
ada yang jadi mudah sakit kepala, ada yang mudah sakit lambung, ada yang mudah berdebar-debar, kemudian sulit tidur dan sebagainya. Ada orang yang dengan stresor seperti itu dia menjadi emosional, jadi mudah marah, mudah tersinggung. Itu sudah gejala-gejala bahwa kita perlu profesional, betul. Tadi tidak harus langsung ke psikiater, tidak betul, karena dokter umum juga dilatih untuk mereka menghadapi pendidikan menjalani pendidikan di bagian psikiatri. Mereka harus bisa mengatasi misalnya depresi yang ringan, kecemasan ringan, insomnia yang masih sederhana masih bisa. Tapi kalau nanti itu tidak mengatasi, baru dikonsultasikan ke bagian psikiatri. Baik, siap, dokter. Menarik banget nih dok ya. Kami jadi dapat ilmu nih, jadi buat teman-teman apalagi sering kita ketemu di IGD ya dok ya, usianya masih muda, 22 tahun, tapi datang-datang nyeri ulu hati, pasti tanya, karena kita kan tahu dispepsia, misalnya kayak habis makan yang pedas enggak, tapi ternyata ternyata lagi stres, lagi banyak kerjaan di kantor, terus jatuhnya ke nyeri ulu hati, dan itu sering berulang nih. Kalau kita lihat nyeri peripatnya, oh banyak banget nih, dan ini tuh berarti yang harus sudah kita rujuk ya dok ya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang mengalami seperti nyeri ulu hati berulang, tidak tahu penyebabnya apa, sudah sering minum obat, berobat ke dokter tapi masih ada keluhan, kemudian mudah marah, jadi lebih agresif ya dok ya. Kena dikit aja, kena sentil dikit langsung mau marah-marah, terus ada stres dan juga mudah lelah, menutup diri. Nah itu ada baiknya untuk segera berobat ke poli. Kita kebetulan dokter Budi ada poli, ada kan poli di Poliklinik Eksekutif, bisa juga di poli BPJS ya kan, setiap hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, sorry, di Poliklinik sore hari. Jadi setelah pulang kerja nih bisa langsung ketemu sama dokter Budi di Poliklinik Eksekutif Rumah Sakit Terminal 3 Kabari. Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang menarik ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya akhiri podcast ini dengan terima kasih. Sampai jumpa.